firman Allah yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan tema tentang kepahitan. Nah, kepahitan ini pasti menarik. Mungkin ada begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kepahitan. Tetapi biarlah melalui firman Allah ini, mereka boleh dibukakan rahasia-rahasia firman Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, ia berkata seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Jadi tulisan kepada jemaat Ibrani ini memperingatkan kita orang-orang yang percaya yang ada di zaman akhir ini. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga terhadap akar kepahitan. Nah, jika kita tidak berhati-hati, jika kita mengizinkan kepahitan, jika kita mengizinkan kepahitan berakar dalam hidup kita, maka akibatnya itu banyak. Akibatnya yang pertama di dalam ayat ini, yaitu kita kehilangan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Pertanyaan, kenapa bisa kehilangan kasih karunia Allah? Karena akar kepahitan mencemarkan dan meracuni. Nah, kepahitan itu seperti penyakit kanker. Biasanya penyakit kanker itu tidak langsung, tapi perlahan-lahan. Jadi ia memakan habis sang tuan rumah. Nah, kepahitan tidak pernah menarik kita dekat dengan Allah. Tetapi justru ketika kita hidup dalam kepahitan, membawa kita dekat kepada iblis. Kepahitan adalah emosi yang beracun, yang tidak produktif. Sekali lagi, kepahitan adalah emosi yang beracun, yang tidak produktif. Biasanya dihasilkan dari kebencian atas kebutuhan yang tak terpenuhi. Haleluya. Kepahitan tidak bekerja sendiri. Ternyata kepahitan itu tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi apa? Ada rekan-rekannya yang tak tersembunyi dan membahayakan, termasuk kecemburuan, termasuk kemarahan, termasuk kebencian, termasuk ketidaktaatan, kejijikan, termasuk gosip, murka, dan masih banyak lagi yang menempel bersama-sama dengan dia. Arti bahwa kepahitan itu tidak bekerja sendiri, tetapi banyak teman-temannya. Tadi sudah saya katakan bahwa ada kemarahan, kebencian, dan kecemburuan. Itulah teman-temannya. Nah, kepahitan dan rekan-rekannya membuang berlapis-lapis pecahan kaca pada jalan rohani kita dan membuat kita berdarah-darah dan menderita sebelum mati. Karena apa? Karena kemarahan yang penuh kebencian. Nah, kepahitan bekerja di bawah tanah, di mana merayap di bawah permukaan. Tak seorang pun melihat racun menjalar melewati urat nadi Anda. Dari luar Anda kelihatan mulus, dari luar Anda kelihatan normal, dari luar Anda kelihatan cantik, dari luar Anda kelihatan ganteng, dari luar Anda kelihatan rohani, tetapi di dalamnya penuh dengan kepahitan. Ini sangat berbahaya kalau kita tinggal di dalam kepahitan. Yang menghancurkan hidup kita itu bukan orang lain, tetapi yang menghancurkan hidup kita itu kita diri sendiri, karena kita menyimpan kepahitan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Kita akan menjadi jauh daripada Tuhan, dan pada akhirnya kita binasa.
Nah, seiring berjalannya waktu, kepahitan meracuni hati kita. Kalau hati kita sudah dipenuhi kepahitan, maka otomatis bagaimana Allah berdiam? Tidak mungkin Allah berdiam dalam hidup kita. Jika Anda tidak berjaga-jaga agar kepahitan akan bertumbuh dalam tanah luka hati kita yang tidak ditanami dengan tepat. Nah, akar kepahitan mengunci seseorang di tempat dan membuat mereka sulit untuk bergerak maju dalam kehidupan ini. Jika akar-akarnya bermultiplikasi dan menjadi berbelit, maka bisa menghimpit kehidupan keluar dari diri Anda. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal ke-7 ayat 18, dia berkata seperti ini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Kalau hati kita bersih, kalau hidup kita bersih, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Tetapi kalau hati kita kotor, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka yang keluar juga hal-hal yang tidak baik. Kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, apa yang menjadi sebatang pohon itu baik atau buruk, itu sumbernya seringkali ditemukan dalam akarnya. Apa yang dihasilkan akar yang pahit, buah yang beracun juga. Dalam Ibrani 12 tadi ayat 15 ada kata mencemarkan. Nah, kata mencemarkan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia pakai kata miaino, yang artinya menodai, mencemarkan, dan mengkontaminasi. Contoh, beberapa remaja yang kepahitan bisa menggelincir seluruh kelompok anak muda. Beberapa ibu-ibu yang kepahitan bisa meracuni dewa asosiasi orang tua murid dan guru. Seorang diaken yang kepahitan bisa memecah belah sebuah gereja. Bisa. Nah, Anda mungkin memperhatikan bahwa satu orang yang kepahitan itu bisa menghancurkan, merusak moral dalam sebuah lingkungan kerja Anda. Sedikit omelan di sini, beberapa keluhan di sana, tambahan fitnah dan gosip, dan tempat kerja Anda menjadi kelihatan neraka di bumi ini. Jadi ketika kita berada dalam satu kepahitan, entah itu di dalam satu pelayanan, entah itu di dalam satu pekerjaan, itu akan mencemarkan yang lain. Kepahitan juga bisa merusak sebuah keluarga. Jadi kalau Anda sedang hidup dalam kepahitan, maka hati-hati, keluarga Anda akan menjadi rusak ketika Anda hidup terus di dalam kepahitan. Sekali lagi saya katakan bahwa kepahitan juga bisa merusak sebuah keluarga lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Nah, terjadi perceraian, janji yang belum ditepati, kesalahpahaman itu membuat sesuatu akan menjadi akar pahit jika tidak diselesaikan dengan tuntas, jika itu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, kepahitan tidak menghasilkan apapun hal yang baik dalam hidup kita, tidak mungkin. Kepahitan, ketika hidup kita sudah dipenuhi kepahitan, itu tidak mungkin menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sudah digambarkan dan sudah diumpamakan. Yesus sudah katakan tadi di dalam Matius tadi, di dalam
Matius tadi katakan bahwa tidak mungkin pohon itu menghasilkan buah yang baik kalau pohon itu hal yang tidak baik. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kepahitan tidak menghasilkan apapun hal yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang telah disakiti, mereka seringkali membenarkan kepahitan mereka. Jika mereka kejam atau marah kepada orang lain, mereka merasa sepenuhnya harus dibenarkan. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan. Nah, orang yang kepahitan dengan cepat menjadi orang yang suka mengkritik berlebihan, suka mengkritik orang lain. Alkitab mengatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kepahitan menyimpan setiap detailnya. Melihat melalui lensa luka hati satu-satunya yang bisa dilakukan orang-orang yang kepahitan adalah menemukan kesalahan. Masalahnya adalah banyak orang kepahitan tidak tahu kalau mereka kepahitan, tidak sadar diri. Mereka katakan bahwa biasa-biasa aja, tapi ternyata mereka sedang diracuni oleh kepahitan itu. Karena mereka begitu yakin kalau mereka benar, mereka tidak bisa melihat kesalahan mereka sendiri di dalam cermin. Dan semakin lama akar kepahitan itu bertumbuh, semakin sulit untuk mencabutnya. Saudara, apapun hal-hal yang sedang kita alami, jangan sampai kita menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang sedang terjadi itu kita selesaikan. Jangan kita menyimpan sesuatu yang meracuni hidup kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami satu kebinasaan. Nah, ciri-ciri orang yang kepahitan itu, yang pertama, mereka mudah tersinggung. Yang kedua, mereka cepat emosi. Yang ketiga, suka marah-marah. Yang keempat, selalu menyendiri. Dan yang terakhir, tidak suka bergaul kepada orang lain. Ada satu pertanyaan seperti ini: bagaimana caranya agar kita keluar dari kepahitan itu? Hanya satu hal yang saya sampaikan, yaitu adanya pengampunan. Saudara, bagaimana kita diampuni oleh Tuhan jika kita tidak mengampuni orang yang melukai hidup kita? Jika kita tidak mampu mengampuni orang-orang yang mungkin menjatuhkan kita. Salah satu cara untuk menghilangkan kepahitan dari hidup kita adalah dengan membunuhnya sampai akar-akarnya. Hanya satu cara untuk membunuh kepahitan, yaitu ada pengampunan. Efesus pasal 4 ayatnya 31 sampai 32, Alkitab berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, kalau kita hidup di dalam kepahitan, hanya satu cara: kita harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mampu mengampuni orang-orang yang ingin menjatuhkan hidup kita. Kalau kita ingin juga diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Ada satu statement katakan seperti ini: Anda memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan Anda. Dengan kata lain, ampuni dengan cara yang sama seperti Anda telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 6
ayat 14-15. Di akhir kesimpulan ini berkata seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ingat bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni seseorang, otomatis Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Sekalipun kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan supaya mengampuni hidup kita, supaya mengasihi hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mampu mengampuni orang-orang lain, tidak mampu mengasihi orang lain, otomatis Alkitab sudah katakan bahwa tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni kita. Mari melalui kebenaran firman Allah ini tentang kepahitan, biarlah apa yang mungkin yang masih ada racun dalam hidup kita, virus-virus, kotoran-kotoran yang masih kita simpan di dalam hati kita, mulai saat ini apa yang sudah kita dengar kebenaran firman Tuhan ini boleh mengambil satu kesimpulan supaya kita meninggalkan kepahitan, supaya kita membuang kepahitan dalam hidup kita. Dan ketika kita bisa membuang kepahitan dalam hidup kita, yakinlah kasih karunia Allah, mujizat Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Allah, bahkan janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena hidup kita ini bersih. Alkitab berkata, orang yang bersih hatinya adalah orang yang melihat Allah. Orang yang bersih hati ini adalah orang yang akan menikmati hidup. Orang yang bersih hati ini adalah orang yang terus mengalami damai ketenangan di dalam hidupnya. Dan orang yang bersih hatinya akan mengalami karunia-karunia Allah di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pergumulan, bahkan di dalam pelayannya, terlebih juga di dalam keluarganya. Melalui firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.